Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat datang nih teman-teman di IG Live kita sore hari ini. Betul. Masih sama ya Chandra ya. Iya, Di Bisa Pajak. bicara santai pajak karena dengan bisa pajak jadi paham dan sadar pajak. Baik. Nah, Medi, hari ini kita bakal bahas ini ya, Medi ya. Topik yang sempat disinggung pada IG Live sebelumnya, yaitu tentang PMK 118 tahun 2014 nih, Medi. 2024 Chandra. Oh iya, maaf. Sorry. Aku Ini akan di pajak akhir bulan ya. Juni, Chandra. Iya. Aduh. PMK 118 tahun 2024 ini sama-sama ada empatnya ya, Mas Medi ya. Betul banget Chandra. Jadi PMK ini membahas tentang pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan dalam perpajakan nih Chandra nih. Jadi kita bakal bahas agak padat Chandra. Jadi kita agak pelan-pelan saja kali ya. Iya. Baik. Langsung saja nih, jadi PMK 118 tahun 2024 ini mengganti beberapa aturan lama nih kawan pajak. Jadi kalau sekarang trennya itu adalah beberapa aturan digabung jadi satu Chandra ya. Nah dan PMK 118 ini menggantikan beberapa aturan lama dan mulai berlaku Januari 2025 nih. Ini kenapa penting nih Chandra kita bahas nih Chandra? Penting sekali ya kan pajak ya. Selain karena tadi ya PMK 118 ini ternyata mengganti dan mencabut 5 PMK sebelumnya nih kan pajak. Dicabut Chandra ya, diganti. Iya betul. Diganti. Nah yaitu adalah termasuk PMK 8 2013 itu tentang ini pengurangan penghapusan sanksi. Terus PMK 9 2013 itu ada keberatan ya. Terus ada PMK 11 2013, PMK 253 2014 dan PMK 81 tahun 2017. Jadi kalau sebelumnya kawan pajak itu mesti baca 5 PMK nih Chandra nih. Sekarang cukup satu PMK saja ya. Karena sudah disatukan. Jadi nggak ada lagi kebingungan harus ngikutin PMK yang mana karena semuanya sudah jelas nih alur waktunya, kapan harus tanggapi, kapan bisa ajukan, semua udah jelas di satu PMK saja Chandra ya. Betul. Nah, karena ini juga kawan pajak ya menyederhanakan dan memperjelas hak-hak WP. Nah, ini tujuannya juga keadilan ya, media. Keadilan, kepastian hukum ya. Tentunya efisiensi. Nah, ini juga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 50 tahun 2022. Dan sudah up to date banget Chandra ya. Iya, betul. Jadi misalnya kalian guys, kawan pajak maksudnya ya, punya keberatan atas tagihan pajak atau mau mengajukan pembetulan karena mungkin ada salah hitung nih, kita cek nih kayaknya penjumlahnya salah nih ya gitu ya. Nah itu tetap diajukan saja kawan pajak dan itu merujuknya ke PMK 118 tahun 2024 ya. Nah jadi ini untuk semua permohonan mulai 1 Januari 2025 ya, yang sebelumnya diatur dengan PMK tadi ya, ada 5 PMK tadi. Nah ini nanti mengikuti aturan baru yaitu PMK 118 2024. Kecuali kalau misalkan kawan pajak sudah mengajukan tahun 2024 kemarin Chandra ya, maka betul. itu masih tetap menggunakan aturan PMK yang lama. lama. Tapi kalau misalkan kawan pajak baru mengajukan sekarang nih, apalagi pakai sekarang pakai Cortex Chandra ya, maka dia sudah merujuk pada PMK 118 tahun 2024. Oke Chandra. Itu ya kan pajak ya. Nah, untuk ini poin utama PMK 118 sendiri ini Medi, tadi sudah sedikit kita singgung ya. Poinnya ada 5 poin utama yaitu pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan, gitu ya. Nanti kita ini satu-satu deh. Kita bahas satu kali Chandra ya. Yang pertama itu kalau misalkan pembetulan nih, pembetulan itu ini untuk koreksi administrasi. Misalnya kayak salah ketik nih Chan, salah tarif dan sebagainya. Ini bisa diajukan oleh wajib pajak atau ditetapkan oleh DJP sendiri. Ini kalau misalkan DJP yang sadar nih Chandra nih, langsung bisa dijebetulkan secara jabatan. Ya. Tapi kalau misalkan nih ya udah keluar DJP belum sadar, nah kawan pajak bisa mengajukan pembetulannya secara permohonan ya. Baik. Nah kemudian tentang keberatan, saya kan pajak juga sudah nggak asing nih keberatan. Kalau merasa keberatan atas SKP atau STP, kan pajak bisa ajukan keberatan resmi nih kan pajak. Tentunya harus dilengkapi dengan alasan dan bukti yang kuat. Nah, di situ PMK 118 ini lengkap itu ya Mas. Lengkap, tinggal dibaca aja kalau misalkan mau keberatan, kayaknya kita
enggak gini deh gitu ya, langsung diajukan saja. Nah, kawan pajak yang ketiga, ini poin terkait dengan pengurangan. Ini untuk meminta pengurangan sanksi atau jumlah pajak yang salah nih. Bukan yang salah Chandra, yang maksudnya pajak yang kita minta kurangin gitu ya. Kalau misalkan kawan pajak mengakui bahwa ternyata salah, kita sebagai wajib pajak salah, terus ingin meminta pengurangan atau keringanan sanksi, ini juga bisa diajukan melalui PMK 118 ini. Ya, betul. Nah, sedangkan untuk yang penghapusan nih Mas Medi, kalau memang ada sanksi atau tagihan yang terbukti salah ya gitu ya, menurut BP gitu ya, silakan bisa mengajukan penghapusan. Ya. Oke. Dan ini terakhir nih Chandra, ini poin kelima terkait dengan pembatalan. Nah, ini lebih dalam nih kawan pajak nih. Ini bisa untuk membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar nih Chandra nih. Ya. Apa saja kriterianya kawan pajak bisa cek aja di PMK-nya. Kalau misalkan kawan pajak yakin ini SKP-nya salah, jadi nggak perlu minta pengurangan sanksi, nggak perlu keberatan, langsung minta batalin aja. Nanti kalau emang sudah sesuai, itu akan dibatalkan, Chandra. Betul. Nah, dari sekian banyak kriteria tadi ya Mas Fedi ya. Nah, kan pajak khusus untuk hari ini kita akan fokus ke soal ini ya, tentang pengurangan penghapusan sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi ya. Oke nih Chandra nih, karena sepertinya ya Chandra, kita akan membahas lebih detail terkait sanksi administrasi ini. Yang pertama tentang, paling tidak kita bahas sedikit nih Chandra, terkait dengan persyaratan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan denda administratif pajak bumi dan bangunan atas surat ketetapan pajak. Nah Chandra, persyaratannya apa saja Chandra? Dan pajak bumi dan bangunan ini bukan PBB kota, bukan Chandra ya, perdesaan perkotaan ya, tapi PBB ini ya, perkebunan pertambangan gitu ya, yang merupakan kewenangan dari pajak pusat. Jadi bukan pajak daerah ya, PBB rumah gitu ya, bukan. Kalau perubahan perdesaan perkotaan kan masuknya ini ya, daerah ya, daerah ya. Pajak daerah, Nah Chan, persyaratannya apa aja nih Chan? Baik, yang pertama yang jelas, jika WP ingin mengajukan ini ya, pengurangan penghapusan sanksi administrasi, terutama yang sesuai pasal 36 ayat 1A Undang-Undang KUP ya, itu kan pajak tidak boleh mengajukan keberatan. Jadi satu ya, pilih satu nih intinya. Iya, mau pengurangan penghapusan sanksi ya jangan keberatan. Kalau mau keberatan ya tidak boleh mengajukan itu juga. Gitu ya. Nah, yang kedua, apabila sudah terlanjur diajukan keberatan, silakan WP tetapi dicabut dan DJP telah menyetujui permohonan pencabutan WP tersebut. Jadi kalau sudah terlanjur ya silakan WP cabut dulu. Nah, mengajukan permohonan pencabutan. Nah, surat pencabutannya itu sudah keluar. Sudah disetujui oleh DJP ya silakan kan pajak bisa mengajukan lagi. Gitu ya. Nah, berikutnya diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Gitu ya. Ada juga tidak diajukan permohonan pengurangan pembatalan SKP tidak benar. Nah, ini jadi kalau kawan pajak ingin menggunakan pengajuan pasal 361A permohonan penghapusan pengurangan sanksi, ya itu saja, jangan mengajukan yang pasal 361B atau 361C. Jadi intinya kayak tadi ya Chandra ya, kalau misalkan mengajukan keberatan aja, kalau mengajukan pembatalan aja, kalau mau mengajukan pengurangan sanksi saja. Jadi nggak bisa dua langsung diajuin gitu Chandra ya, satu-satu ya. Apalagi Chandra syaratnya Chandra, ini kayak agak banyak Chandra syaratnya ya. Tadi kalau misalkan nih kawan pajak sudah mengajukan, ternyata harusnya mengajukan pengurangan penghapusan sanksi pasal 361A, tapi sudah terlanjur nih Mas Medi mengajukan pasal pembatalan SKP 361B atau STP 361C. Nah, itu silakan kawan pajak seperti keberatan tadi diajukan pencabutannya dulu. Cabut dulu, Iya. Setelah disetujui pencabutannya baru bisa mengajukan pengurangan sanksi. Iya, betul. Seperti itu ya. Terus sama juga kalau mengajukan ini ya pembatalan SKP hasil pemeriksaan juga itu juga tidak bisa. Kalau sudah terlanjur diajukan ya silakan mengajukan pencabutan juga gitu ya. Terus
diajukan permohonan pembatalan tapi ditolak. Nah, itu bisa. Ya, Seperti intinya itu. Intinya sih satu seperti permohonan itu ya. harus sudah selesai dulu, Betul. baru bisa pindah ke Iya. permohonan yang lainnya. Oke, Jadi gitu ya, kan pajak lanjut ya. kembali lagi jika ingin mengajukan permohonan terutama pasal 36 tadi ayat 1A, B, C dan D silakan dipertimbangkan. Oh, ini mau mengajukan yang mana? Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak dapat surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak nih kawan pajak, itu kalau misalkan kawan pajak merasa ada kejanggalan atau ada kesalahan tulis, salah hitung, itu bisa diajukan ya kawan pajak sesuai dengan PMK 118 tahun 2024. Tetapi silakan dipilih, jangan semuanya ya diembat gitu ya. Iya. Udah keberatan, pembatalan, pengurangan sanksi diajukan secara harus bersamaan. salah satu Harus ya. salah satu saja. Iya. Oke. Nah, Chandra, ini juga ada yang baru nih kayak Chandra ya kalau terkait dengan pembayaran. Pembayaran, Chandra, ya? betul. Nah, terkait pembayaran ini kan apalagi kalau wajib pajak yang enggak langsung bayar lunas Chandra nih terkait utang gitu ya. Ada namanya mekanisme proporsional. Ini baru Chandra ya. Baru. Di PMK sebelumnya enggak ada sama sekali ya. Baru ada di PMK ini ya. PMK ini, betul. 118, betul. Jadi kalau misalkan wajib pajak baru bayar sebagian sebelum ajukan pengurangan nih Chandra nih. Maksudnya pengurangan sanksi ya. Maka pelunasan dibagi proporsional antara pokok dan sanksi. Ini bagi kawan pajak yang belum pernah merasakan dapat SKP misalnya. Itu kawan pajak di SKP itu ada namanya pokok pajaknya. Artinya ada yang belum kawan pajak bayarkan kelewatan misalnya ya, itu pokok pajaknya. Lalu ada sanksi nih. Sanksi itu terkait dengan keterlambatan pembayaran. Nah, kalau kawan pajak melakukan pembayaran utang pajak, ini akan dihitung secara proporsional Chandra. Ini mungkin Chandra bisa menjelaskan nih Chandra nih. Oke, baik. Terkait aturan jadi proporsional yang baru. untuk ini ya. Kalau dulu masalah pembayaran itu yang jelas ada di keberatan ya Mas Media. Jadi kalau ada pengajuan keberatan, jadi wajib pajak wajib melunasi sebesar yang disetujui di hasil pemeriksaan. Itu ada di ini SKP ya. Dia setujui di hasil pembahasan akhir. Ya, Jadi kalau misalkan kawan pajak itu diperiksa itu nggak serta merta langsung terbit Chandra ya. Jadi iya, betul, ada pembahasan akhir berapa dulu. nih? Nah, Setujuan berapa, nah itu harus dibayar dulu. Nah, itu harus dilunasi dulu kan pajak untuk keberatan. Baru keberatan. Nah, untuk yang proporsional ini khusus untuk yang pengajuan pengurangan penghapusan sanksi administrasi pasal 361A. Jadi gitu kawan ya. pajak intinya wajib pajak sudah sadar dia salah, dia sudah nerima ini pokok pajak yang harus dibayar, ini sanksinya, tapi mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Jangan segitu dong sanksi yang dibayar gitu ya. Nah, ini biasanya adanya di SKP, sanksi SKP. Kenapa? Karena pokok pajak itu adanya di sanksi SKP biasanya Mas Media. Kalau STP sih biasanya untuk ini ya. PPh pasal 25 gitu keterlambatan ya. pembayaran keterlambatan ya. pembayaran ya. Kita langsung ke contoh ya. Nah, misalkan nih Tuan A punya utang pajak 140 juta kan pajak. Yang terdiri dari pokok pajaknya 100 juta dan sanksi administrasinya 40 juta. Ini contohnya adalah SKP ya. SKP. Jadi ada pokoknya 100 juta, sanksinya 40 juta. 40 juta. Totalnya 140 ya. Totalnya 140. Nah, kemudian Tuan A sudah membayar 50 juta nih duluan ya pada 31 Januari 2025. Seperti itu. Lalu bayar lagi 70 juta pada 1 Februari 2025. Ini ada 2 pembayaran ya. Gitu ya. Nah, setelah pembayaran kedua Tuan A ini mengajukan pengurangan sanksi yaitu pada tanggal 3 Februari 2025. Itu ya tadi ya, pembayaran pertama 50 juta 31 Januari 2025, bayar yang kedua 70 juta pada 1 Februari 2025 dan tanggal 3 Februarinya baru mengajukan pengurangan sanksi. Gitu ya. Nah, nih kan pajak di PMK 118 karena sebagian sudah dibayar sebelum bulan permohonan, maka 50 juta tadi ini media 50 juta yang sudah terlanjur dibayar duluan sebelum bulan permohonan yaitu 31 Januari yang permohonannya di Februari, maka 50 jutanya kita hitung secara proporsional. Jadi yang proporsional itu adalah untuk pembayaran pokok yang dilakukan di bulan sebelum pengajuan permohonan. Ya, jadi kalau permohonan karena permohonan ini kan bulan Februari Chandra ya, dan dia sudah bayar di bulan Januari. Nah, jadi yang Januari ini yang proporsional nih. Iya, yang Januari kita hitung proporsionalnya seperti apa. Gimana sih? Ya. Nah, dari 50 juta yang sudah dibayar di awal,
ini pokoknya kan tadi 100 ya. Oke. Nah, berarti kita untuk penghitungan pokoknya proporsionalnya adalah 100 juta dibagi 140 juta. Oke. Ya, itu kan totalnya 140 juta ya. Oke. Dikalikan 50 juta yang sudah dibayar. Nah, jadi nilainya sebesar 35 juta 700-an gitu ya. Oke. Nah, untuk sanksinya berarti sanksinya kan tadi 40 ya. Betul. 40 per 140 dikalikan 50 juta. Ketemulah 14 juta sekian. Oke, gitu ya. jadi dari 50 juta ini dianggap pembayaran pokok itu 35 juta sekian Chandra ya. Terus untuk sanksinya 14 juta sekian gitu ya. Oke. Betul. Nah, maka pokok pajak yang masih harus dibayar itu adalah sebesar 64 juta 285 juta 714 sekian gitu ya. Itu berasal dari 100 juta dikurangi 35 juta. Oke. Seperti itu ya. 35 juta sekian, ketemulah 64 juta sekian gitu ya. Sedangkan sanksinya itu adalah 40 juta dikurangi 14 juta tadi. Berarti sanksinya hanya tinggal 25 juta yang belum dibayar. Nah, ini adalah yang diwajib bayar adalah pokoknya kan. Nah, kemudian pada tanggal 1 Februari wajib pajak bayar lagi nih 70 juta. Oke. Pada bulan Februari. pengajuannya gitu ya. Pada bulan yang sama otomatis 70 juta itu dapat melunasi semua pokoknya. Karena tadi kan tinggal 64 ya media. Betul. Ternyata bayar lagi 70, berarti otomatis 70 dikurangi 64 ya. Sedangkan sisanya 70 dikurangi 64 itu sekitar berapa? 6 jutaan juta. ya. Nah, sisanya 6 jutaan itu akan mengurangi sanksinya. Oke, jadi dianggap pembayaran sanksi lagi. Iya. Oke, jadi bedanya kawan pajak kalau misalkan kawan pajak melakukan pembayaran Chandra, sebelum bulan dia mengajukan pengurangan sanksi, maka itu proporsional hitungnya ya. Sebagian dianggap sebagai pembayaran pokok, sebagian dianggap sebagai pembayaran sanksi. Tapi kalau misalkan kawan pajak melakukan pembayaran sekaligus permohonan di bulan yang sama, maka itu akan diarahkan dulu untuk pembayaran pokok. Betul. Sisanya masuk ke pembayaran sanksi, Chandra ya. Betul sekali. Ini penting nih kawan pajak, karena kalau kita nggak paham aturan ini, jadi kawan pajak kok merasa, ya kok gitu sih gitu ya. Jadi kawan pajak kalau misalkan mendapatkan SKP itu silakan kawan pajak langsung timbang-timbang ini apakah nerima aja atau mau mengajukan keberatan atau pengurangan sanksi atau mau pembetulan Chandra ya. Silakan ditimbang-timbang, setelah itu barulah kawan pajak melakukan action nih. Kalau misalkan mau mengajukan permohonan pengurangan sanksi, silakan dibayar pokoknya dulu, karena salah satu syarat boleh mengajukan pengurangan sanksi adalah pokok pajaknya harus dibayar. Karena kan yang diminta oleh kawan pajak adalah sanksinya yang dikurangi Chandra ya. Betul. Bukan pokoknya. Jadi mungkin kalau biasanya ini sih ya SK, karena SKP ya Mas Medi ya. Betul, karena SKP yang SKP yang tidak memenuhi kriteria keberatan, jadi WP kan masih bisa pengurangan penghapusan sanksi gitu ya. Jadi karena ada pokoknya silakan dibayar dulu. Dan itu tadi diperhatikan juga ya, untuk pembayarannya sama bulan pengajuan permohonannya itu diperhatikan biar tidak dihitung secara proporsional. Nah kawan pajak, nanti kalau misalkan kawan pajak ingin mengajukan keberatan, pengurangan sanksi atau pembetulan sebagainya, tenang saja karena seluruh formulirnya Chandra itu sudah ada di lampirannya Chandra ya. Lampiran di PMK 118 tahun 2024. Termasuk syaratnya kawan pajak, karena ketika kawan pajak ingin mengajukan pengurangan sanksi atau mengajukan keberatan dan sebagainya, itu harus tepat waktu karena ada jangka waktunya. Dokumennya juga harus lengkap dan pembayarannya itu tercatat dengan benar. Jangan sampai kawan pajak mau melakukan pembayaran pokok di Chandra tapi pasalnya salah atau nomor SKP-nya salah. Karena kalau sekarang kawan pajak mudah sekali untuk melakukan pembayaran itu cukup melalui Cortex. Betul. Buat cukup billingnya. Melalui Cortex, tinggal kita pilih. Betul. Isikan nilai yang ingin dibayar. Jadi kalau kawan pajak misalkan bayarnya pakai DJP online, otomatis sudah salah itu. Pasti sudah salah pilih. Ini pasti bukan pembayaran terkait dengan tunggakan pajak. Itu aja kali Chandra ya. Oke, itu kawan pajak terkait pembayaran. Terkait pembahasan di PMK 118 tahun 2024 bagi kawan pajak yang misalkan penasaran, kayaknya perusahaan saya kemarin dapat deh SKP gitu ya.
bisa nih diajukan pengurangan sanksi, maka silakan dibaca lagi. Kalau misalkan kawan pajak ada hambatan untuk kawan pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandar Lampung, silakan hubungin helpdesk KPP Madya Bandar Lampung. Dengan senang hati kami akan mencoba memberikan alternatif terbaik bagi kawan pajak ya. Betul sekali Mas Seperti itu. Baik Chandra, demikian live IG kita hari live ini. IG kita pada hari ini di akhir bulan Juni tahun 2025. 2025. Sampai berjumpa kembali di live IG berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti biasa Chandra kita matiin sendiri juga lagi.